Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang proses chamber, proses industri pestisida, dan proses industri keramik. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Alvino Putra Pratama dengan nomor NIM 235211029, dan yang kedua ada Yudi dengan nomor induk mahasiswa 235211040, dan yang ketiga ada Endang Kurniasi dengan nomor NIM 235211047, dan yang keempat ada Gian Fani Arya Divasi dengan nomor induk mahasiswa 235211028, dan yang keempat ada Nazwa Marsibila Divani dengan nomor induk mahasiswa 235211053. Nah, mari lanjut ke pembahasan topik proses industri chamber yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nazwa Marsibila Divani dengan NIM 235211053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asam sulfat. Nah, apa sih asam sulfat itu? Asam sulfat merupakan cairan yang bersifat korosif, tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat reaktif, serta mampu melarutkan logam. Asam sulfat ini dapat dibuat dari belerang atau sulfur, lalu dari pirit atau FeS, dan beberapa sulfit logam seperti CuS, ZnS, hingga NiS. Nah, pada umumnya asam sulfat ini diproduksi dengan kadar 78% hingga 100%, tapi juga dapat bermacam-macam tergantung dengan konsentrasi oleumnya. Selanjutnya yaitu kegunaan asam sulfat. Dalam bidang industri, asam sulfat ini merupakan salah satu produk kimia yang banyak dipakai. Ia mendapat julukan sebagai the lifeblood of industry. Asam sulfat ini sangat penting dalam bidang industri. Dia dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk, kilang minyak, serabut buatan, bahan kimia industri, farmasi, baterai, bahan peledak, hingga cat dan pigmen. Selanjutnya yaitu proses chamber. Apa sih proses chamber itu? Proses chamber atau biasa disebut dengan proses kamar timbal merupakan metode industri untuk memproduksi asam sulfat atau H2SO4 dalam skala besar. Proses chamber ini melibatkan oksidasi antara gas sulfur dioksida atau SO2 dengan bantuan nitrogen oksida atau NO dan NO2 sebagai katalis dalam ruangan besar yang dilapisi timbal. Dalam proses chamber, proses ini menggunakan ruang reaktor yang dilapisi oleh timbal atau PB. Asam sulfat yang dihasilkan melalui proses chamber ini memiliki konsentrasi yang rendah, sehingga untuk menghasilkan asam sulfat pekat perlu dilakukannya adalah proses pemekatan terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan alur pembuatan asam sulfat berdasarkan proses chamber. Pertama, gas SO2 bersamaan dengan gas NO plus NO2 dimasukkan ke menara Glover bersama dengan gas-gas yang datang dari menara Gay-Lussac. Kemudian, gas-gas tersebut disemprot air di load chamber, menghasilkan asam sulfat dengan konsentrasi sekitar 50% baum, yang dikenal sebagai load chamber acid. Sebagian diambil sebagai produk dan sisanya dikembalikan ke menara Glover. Selanjutnya, di menara Glover, asam itu diperkaya menjadi asam sulfat dengan konsentrasi 60% baum. Sebagian dijadikan produk, sebagian dialirkan ke menara Gay-Lussac untuk menyerap oksida nitrogen dan menurunkan suhu. Langkah yang terakhir yaitu di dalam menara Gay-Lussac, gas-gas NO plus NO2 itu dijaga jangan sampai hilang untuk kemudian dikembalikan lagi ke menara Glover. Nah, untuk material dari reaktornya, proses chamber ini menggunakan ruang timbal atau PB atau kamar berlapis yang dindingnya berlapis timbal untuk menahan korosi asam encer, yang dilengkapi dengan menara Glover dan Gay-Lussac untuk daur ulang NO atau NO2. Sedangkan dalam proses kontak, dia itu menggunakan reaktor yang terbuat dari baja tahan karat atau bahan yang dilapisi keramik.
sehingga proses kontak tuh lebih tahan lama karena materialnya tuh sudah modern. Nah, untuk pembanding dari proses chamber ini adalah proses kontak. Dalam proses chamber, ia itu menggunakan katalis berupa nitrogen oksida atau NO atau NO2 sebagai katalis yang mengoksidasikan SO2 menjadi SO3 dalam fase gas. Akan tetapi, kalau dalam proses kontak, ia itu menggunakan katalis berupa padatan, yaitu vanadium pentaoksida atau F2O5 yang mengkonversi SO2 menjadi SO3 secara langsung. Kemudian, untuk konsentrasi asam sulfat yang dihasilkan dalam proses chamber itu cenderung langsung kata ya Sengko. Kemudian untuk konsentrasi asam sulfat yang dihasilkan dalam proses chamber itu cenderung bersifat encer, yaitu dengan konsentrasi 50 hingga 70% H2SO4. Kemudian untuk konsentrasi yang dihasilkan dalam proses chamber itu cenderung encer atau memiliki konsentrasi sekitar 50 hingga 78% bau. Sehingga dia tuh memerlukan tahap pemekatan lagi untuk memperoleh asam sulfat yang pekat. Sedangkan dalam proses kontak, ia itu langsung menghasilkan asam sulfat pekat dengan konsentrasi sebesar 98% atau oleum, yaitu H2S2O7. Selanjutnya, untuk kondisi operasinya, proses chamber itu menggunakan suhu yang cenderung rendah, yaitu berkisar 40 hingga 60 derajat Celcius, karena reaksinya itu terjadi dalam larutan. Sedangkan proses kontak itu dia tuh menggunakan suhu tinggi yang berkisar 400 hingga 500 derajat Celcius untuk mengoptimalkan kinerja dari katalisnya, yaitu F2O5. Sehingga proses kontak ini lebih cepat karena suhunya tuh tinggi, jadi dia tuh lebih efisiensi, tapi dia juga membutuhkan energi yang lebih besar. Kemudian selanjutnya itu ada sifat fisika dan kimia bahan baku dan produk. Yang pertama itu adalah sulfur. Memiliki sifat kimia sulfur yaitu memiliki titik didih yaitu 444,6 derajat Celcius. Kemudian entalpi penguapan 278 Joule per gram dalam suhu 400 derajat Celcius. Densitas pada suhu 140 derajat Celcius yaitu sebesar 1,7865 per mili dalam bentuk cair. Kemudian viskositasnya pada suhu 120 derajat Celcius yaitu sebesar 0,0017 pa second. Kemudian panas dan penguapan pada suhu 200 derajat Celcius yaitu 308,0 Joule per gram. Kemudian untuk sifat-sifat kimia sulfur, sulfur bereaksi dengan udara akan membentuk sulfur dioksida yaitu S plus O2 menjadi SO2. Kemudian untuk sulfur bereaksi dengan asam klorida dan katalis Fe akan menghasilkan hidrogen sulfida. Kemudian udara memiliki fase komposisi gas yaitu 29% NO2 dan 79,1% N2. Kemudian kapasitas panas yaitu 7,03 Joule per gram derajat pada suhu 32 derajat Celcius. Kemudian berat molekul yaitu 28,84 gram per gram mol. Berat jenis yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 3 gram per cc pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada air proses. Memiliki fase cair, berat molekul 18 gram per gram mol, berat jenis 1 gram per cc pada suhu 25 derajat Celcius, dan kekentalan 1 cp pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya adalah sulfur dioksida atau SO2. Sifat fisikanya itu memiliki berat molekul 64,00 gram per gram mol, titik kala yaitu kurang dari 75,5 derajat Celcius, titik didih yaitu kurang dari 10 derajat Celcius, densitas standar yaitu 2,93 kg per meter pangkat 3, volume molar yaitu 21,9 liter per mol, panas spesifik pada suhu 100 derajat Celcius yaitu 662 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian panas spesifik pada 300 derajat Celcius yaitu 754 Joule per kilogram Kelvin.
Kemudian panas spesifik pada 500 derajat Celcius yaitu 816 Joule per kilogram Kelvin. Untuk Cp dan atau Cv pada suhu 15 derajat Celcius yaitu 1,29. Kemudian sifat kimia sulfur dioksida. Sulfur dioksida bereaksi dengan klorin dan air akan membentuk asam klorida dengan asam lainnya. Reaksinya itu Cl2 plus 2H2O plus SO2 menjadi 2HCl plus H2SO4. Kemudian sulfur dioksida bereaksi dengan hidrogen sulfida membentuk air dan sulfat. Reaksinya H2S plus SO2 menjadi 2H2O plus 3S. Kemudian sulfur dioksida atau SO3 memiliki berat molekul yaitu 80,06 gram per gram mol, titik yaitu 3,57 derajat Celcius, titik didih yaitu 16,86 derajat Celcius, dan citasnya yaitu 44,8 kg meter pangkat 3. Kemudian panas penguapan pada titik didih yaitu 528 Joule per gram. Kemudian sifat kimia sulfur dioksida bereaksi dengan air akan membentuk asam kuat atau SO3 plus H2O menjadi H2SO4. Kemudian sulfur dioksida bereaksi dengan udara lembab. Sulfur dioksida akan membentuk uap putih tebal dengan bau yang menyengat. Kemudian produk asam sulfat memiliki berat molekul yaitu 98,08 gram per gram mol, titik lala yaitu 10,31 derajat Celcius, titik didih yaitu 336,85 derajat Celcius, dan standar pada suhu 45 derajat Celcius yaitu 1,8 gram per cc. Kemudian kadarnya 98,50, warnanya tidak berwarna, bentuknya cair. Kemudian untuk sifat kimia asam sulfat bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Reaksinya 2SO4 plus 2NaOH menjadi Na2SO4 plus H2O. Kemudian dengan asam sulfat dengan alkohol membentuk eter dan air. 2C2H5OH plus H2SO4 menjadi C2H5OC2H5 plus H2O plus H2SO4. Kemudian untuk perbandingan proses pembuatan asam sulfat, pada konversinya proses kontak yaitu 38,5% sampai 99%, sedangkan proses chamber yaitu 77% sampai 79%. Kemudian biaya produksinya pada proses kontak itu rendah, sedangkan proses chamber itu tinggi. Kemudian untuk kualitas produknya, pada proses kontak itu lebih pekat, sedangkan proses chamber itu kurang pekat. Untuk proses produksi, pada proses kontak itu satu kali proses dalam meningkatkan konsentrasi asam, sedangkan proses chamber itu dua kali proses dalam meningkatkan konsentrasi asam. Kemudian untuk proses kontak itu menggunakan katalis vanadium pentaoksida, sedangkan proses chamber menggunakan katalis NO dan NO2. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan proses chamber, yang pertama itu ada kelebihan proses chamber. Yang pertama itu adalah pengaturan suhu yang tepat. Kemudian konsisten dan reproducibility-nya. Kemudian kualitas permukaan lebih baik. Yang keempat itu penggunaan atmosferanya yang terjaga. Kemudian yang kelima itu meningkatkan sifat mekanikal. Yang keenam itu pengeringan dan penguapan bahan kimia. Untuk kekurangan dari proses chamber ini, yang pertama adalah pemasangan alat chamber yang tinggi, kemudian penggunaan tenaga atau mesin yang tinggi, kemudian yang ketiga adalah memerlukan kepakaran operasi atau orang yang ahli dalam mengoperasikan alat tersebut. Kemudian yang keempat itu resiko kerusakan dalam yang tinggi. Yang kelima memerlukan waktu yang lebih lama, dan terakhir yaitu kapasitas yang terbatas. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon industri asam sulfat. Ini adalah peta yang menggambarkan bagaimana asam sulfat digunakan di berbagai industri, mulai dari pupuk, kertas, hingga pestisida. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, proses dimulai dari bahan utama yaitu belerang. Nah, belerang ini kemudian diolah menjadi asam sulfat. Di Indonesia, asam sulfat diproduksi oleh 8 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai 1.061.000 ton per tahun. Asam sulfat ini menjadi bahan dasar penting untuk berbagai produk turunan di industri kimia. Nah, sekarang kita lihat produk-produk turunan dari asam sulfat ini. Nah, produk yang sudah berproduksi ditandai dengan warna kuning, sedangkan yang masih dipromosikan atau dalam tahap pengembangan ditandai dengan warna putih. Berikut ini penjelasan produk-produk yang sudah berproduksi. Nah, yang pertama yaitu ada amonium sulfat,
Amonium sulfat diproduksi sebanyak 16.800 ton per tahun oleh satu perusahaan. Produk ini digunakan untuk membuat pupuk ZA. Nah, yang kedua ada natrium sulfat. Produksi natrium sulfat mencapai 80.940 ton per tahun dari 2 perusahaan, digunakan untuk industri kertas, kaca, dan sabun. Nah, yang ketiga ada aluminium sulfat. Diproduksi sebanyak 214.808 ton per tahun oleh 5 perusahaan. Kegunaannya adalah untuk penjernihan air dan di pabrik kertas. Nah, yang keempat ada ABS atau alkali benzen sulfonate. Diproduksi oleh 2 perusahaan. ABS digunakan dalam industri deterjen. Nah, yang kelima ada dimetil sulfat atau MIC. Keduanya juga telah diproduksi. MIC adalah singkatan dari metil isocyanate. Produk ini digunakan sebagai bahan aktif pestisida, bahan karbonat, dan formulasi pestisida. Nah, selain produk yang sudah berproduksi, ada juga produk yang masih dalam tahap promosi. Contohnya natrium bisulfit. Produk ini juga belum diproduksi secara luas, namun memiliki potensi digunakan sebagai bahan pemutih dan bahan pengawet makanan. Nah, dalam diagram ini ada 2 warna penting, yaitu kuning yang artinya produk tersebut sudah berproduksi, dan putih artinya masih dalam tahap promosi atau pengembangan. Nah, dari kesimpulannya, maka dari satu bahan dasar yaitu asam sulfat, kita bisa menghasilkan berbagai produk turunan untuk kebutuhan industri, mulai dari pupuk, bahan kimia untuk penjernih air, bahan pembuat deterjen, hingga pestisida. Ini menunjukkan betapa pentingnya asam sulfat dalam dunia industri. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Yudi. Sebelumnya perkenalkan, saya Yudi. Saya mahasiswa Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait industri pestisida. Pestisida itu sendiri adalah zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membasmi hama seperti serangga, gulma, dan hewan pengerat. Pestisida sendiri itu sudah diatur dalam PP nomor 7 tahun 1973, di mana pestisida itu berfungsi untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman, lalu digunakan juga untuk membasmi gulma, mengendalikan hama pada hewan ternak, menanggulangi hama air, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pentingnya pestisida dalam sektor pertanian, di mana biasanya para petani menggunakan pestisida itu dalam mengendalikan hama atau gulma yang dapat mengganggu tanaman mereka. Pestisida itu juga digunakan untuk mencegah penyakit dari hewan pembawa infeksi, meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen, mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan efisiensi lahan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pestisida berdasarkan target organisme. Ada 7, yaitu yang pertama ada insektisida, di mana insektisida itu digunakan untuk membunuh serangga. Contohnya adalah organoklorin, organofosfat, dan karbamat. Yang kedua adalah herbisida, di mana pestisida jenis herbisida ini digunakan untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu. Yang ketiga adalah moluskisida, di mana jenis pestisida ini digunakan untuk mengendalikan hama dari bangsa siput atau moluska. Yang keempat ada avisida, di mana pestisida ini digunakan untuk meracuni burung perusak pertanian. Lalu yang kelima ada atraktan. Atraktan ini digunakan untuk menarik atau mengumpulkan serangga, sehingga nanti ketika digunakan serangga itu akan berkumpul dan dapat dikendalikan. Yang keenam ada rodentisida, di mana rodentisida itu digunakan untuk mengendalikan binatang pengerat atau tikus. Lalu yang terakhir ada fungisida. Fungisida itu digunakan untuk mengendalikan fungi atau cendawan atau jamur. Selanjutnya adalah dampak negatif penggunaan pestisida berlebihan. Pestisida memiliki dampak positif, yaitu dapat
mengendalikan gulma atau hama yang dapat mengganggu merusak pertanian, tetapi ketika digunakan berlebihan itu juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu ada pencemaran tanah dan air, membunuh organisme non-target, gangguan rantai makanan, resistensi hama, gangguan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah pohon industri, di mana bahan aktif pestisida itu bisa berasal dari belerang, di mana belerang nanti itu bisa dirubah menjadi asam sulfat, lalu bakal dipecah lagi menjadi dimetil sulfat, sehingga nanti sehingga bahan bawahnya lagi itu bisa digunakan sebagai bahan aktif untuk pembuatan pestisida. Lalu kesimpulan untuk pembahasan ini adalah yang pertama, pestisida berperan penting dalam pertanian untuk mengendalikan hama, penyakit, dan gulma guna melindungi serta meningkatkan hasil panen. Yang kedua, penggunaan pestisida diatur dalam PP nomor 7 tahun 1973, mencakup perlindungan tanaman, ternak, dan sumber daya air dari organisme pengganggu. Yang ketiga, jenis-jenis pestisida itu diklasifikasikan berdasarkan targetnya, seperti insektisida itu digunakan untuk membunuh serangga, dan herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma yang dapat mengganggu tanaman. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran tanah dan air, penggunaan gangguan rantai makanan, resistensi hama, dan penurunan keanekaragaman hayati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kemudian saya Gianfani Aryadivasi di sini akan memaparkan mengenai peran kimia organik dalam industri keramik. Jadi, kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa non-organik seperti mineral dan logam. Dalam industri keramik, ilmu ini sangat penting karena bahan baku utama keramik merupakan senyawa anorganik. Kemudian, untuk bahan baku kimia anorganik dalam pembuatan keramik itu meliputi silika, itu memberi kekuatan dan ketahanan panas. Kemudian ada kaloin, itu membuat tanah melihat putih yang bersifat plastis dan mudah dibentuk. Kemudian ada magnesium dan kalsium karbonat, itu memberi daya tahan terhadap suhu tinggi. Kemudian ada alumina, itu meningkatkan kekerasan dan ketahanan arus keramik. Selanjutnya ada jenis-jenis keramik. Yang pertama ada keramik porselen. Itu kuat, tahan air, dan halus. Umumnya digunakan untuk lantai dan dinding. Kemudian ada keramik homogenus. Itu terkenal dengan kekuatannya, sering digunakan untuk lantai dan dinding. Biasa digunakan di outdoor, umumnya lebih tebal dan kasar. Bisa berupa beton, batu alam, atau porselen tahan cuaca. Kemudian ada keramik terrazzo. Ini terbuat dari campuran semen, marmer, dan pasir. Dan untuk kekuatannya itu dia bisa tahan lama, sering digunakan di ruang publik seperti sekolah, kantor, atau bangunan komersial. Kemudian ada keramik granit. Ini terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan mineral dan dibakar pada suhu tinggi. Memiliki tekstur yang keras, padat, dan biasanya dough, meskipun ada juga yang mengkilap. Kemudian untuk proses produksi keramik, ini melibatkan pencampuran bahan baku seperti filtrasi, penggilingan, dan pencetakan. Kemudian ada masuk ke proses pengeringan. Setelah pengeringan masuk proses ke pembentukan atau pressing. Kemudian lanjut ke pelapisan glasir. Setelah pelapisan glasir itu ke tahap terakhir, yaitu pembakaran pada suhu tinggi.
Untuk pohon industri ini menunjukkan alur dan keterkaitan antara bahan baku, produk, serta pengguna akhir dari industri keramik. Untuk kesimpulannya, kimia anorganik sangat berperan penting dalam industri keramik karena dapat menentukan komposisi bahan baku, kualitas dan sifat produk akhir, ketahanan terhadap suhu dan kondisi lingkungan. Keramik tidak hanya digunakan dalam konstruksi, tetapi juga dalam laboratorium, otomotif, hingga elektronik, tergantung pada komposisi dan proses pembuatannya. Sekian dari saya, terima kasih.